الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار الملك الجبار فاطر السماوات والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر جماعة رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kembali Allah menghadirkan kita di majlis yang mulia ini. Semoga kehadiran kita tidak ada yang sia-sia, karena Allah mendapatkan ridha, barakah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dibalas oleh Allah dengan surga yang mulia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat 37, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Pada khutbah kali ini sebagaimana yang disampaikan bahwa meraih kemuliaan dan keselamatan dengan mengingat kematian, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan pada kita bahwa kelak ada manusia atau orang-orang yang kufur kepada Allah berteriak di api neraka. Wa hum yastarifuna fiha. Bahkan di antara teriakannya kemudian mengatakan, Rabbana akhrijna, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami. Rabbana akhrijna na'mal salihan, kami akan melakukan amal soleh ghairal ladzi kunna na'mal, tidak sebagaimana dahulu kami hidup di dunia yang melakukan amal-amal keburukan dan kejahatan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegas menjawab, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan umur yang panjang? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, dengan umur yang panjang itu tentu orang-orang yang mau mengambil pelajaran, orang-orang yang mau berfikir akan mengambil pelajaran dan berfikir bahwa sesungguhnya semuanya itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkara. Bukan hanya itu, kemudian Allah memastikan wa ja'akumun nadhir, dan padahal juga sudah datang kepada kalian yang telah memberikan peringatan. Fadzuqu fama lidzalimina min nasir, maka rasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fama lidzalimina, maka tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu adalah nasir atau min nasir, seorang penolong pun. Hadirin jamaah yang mulia, menjadi mulia atau setiap manusia tentu mendambakan kemuliaan, keselamatan dan kebahagiaan. Dari manapun dia latar belakangnya, suku, bangsa dan bahasanya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kuncinya, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa kemuliaan itu adalah tol ukur manusia
Ketakwaan itu adalah tolak ukur manusia menjadi mulia, dan kemuliaan itu sesungguhnya sungguh amat dekat dengan manusia, sebagaimana kematian juga itu sungguh sangat dekat dengan kematian dengan manusia. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguhnya kami telah menciptakan kalian, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berbahasa-bahasa, lita'arafu, dalam rangka untuk saling mengenal. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menggarisbawahi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kelak yang menjadi tolak ukur di akhirat, manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, mendapatkan ridha, rahmat dan karunia dari Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Manusia-manusia yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kemuliaan dan kematian itu sungguh sangat dekat dengan kita. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemuliaan khusus dibanding makhluk yang lainnya. Sebagaimana Allah juga sampaikan, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah muliakan anak keturunan Adam, dan kami angkut, kami bawa, kami tempatkan manusia, anak Bani Adam itu di tempat di mana sudah Allah tundukkan, yaitu daratan dan lautan. Bahkan kemudian dijamin rizkinya, karunia Allah Subhanahu wa taala dengan yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan Allah karuniakan lebih daripada makhluk yang lainnya. Di antara contohnya adalah nenek moyang kita Adam alaihissalam telah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah ila akhiril ayat. Di ayat yang lain, Nabi Adam alaihissalam diajarkan nama-nama yang ada di bumi ini semuanya. Bahkan kemudian anak keturunannya, kita semuanya paham dan tahu betul nama-nama yang ada di muka bumi ini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ada banyak sekali kemuliaan yang Allah karuniakan pada kita sebagai anak atau Bani Adam, dan termasuk juga penciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka korelasi antara kemuliaan, keselamatan dan kebahagiaan dengan mengingat kematian itu sungguh amat penting dan amat dekat. Karena dengan mengingat kematian, sesungguhnya manusia akan mengambil pelajaran-pelajaran yang terjadi di sekitarnya, bahkan keluarganya, teman-temannya, anak keturunannya dan seterusnya. Di samping itu juga dia akan waspada dan berhati-hati. Dan kehati-hatian, kewaspadaan itu bagian dari sifat takwa. Belum lagi kalau dia mengingat kematian, maka akan mendorong, memberikan motivasi, semangat untuk lebih memberikan yang terbaik dalam hidupnya, beramal soleh, meninggalkan keburukan, dan memohon ampun ketika ada khilaf dan dosa. Dan banyak lagi tentu ketika melihat kematian. Karena itulah kemudian Imam Ali bin Abi Thalib menasihatkan kepada kita bahwa sulamut taqwa, di antara tangga-tangga takwa itu ada 4. Di antaranya adalah al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah. Ar-ridha bil qalil, ridha, rela atas ketetapan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzil, mengamalkan yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran yang mulia kepada kita. Yang keempat, yang kali ini menjadi tema kita adalah al-isti'dad li yaumir rahil,
mempersiapkan diri akan datangnya ajal atau kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa yang hidup, yang bernyawa, maka ada ajalnya, ada titik akhirnya, ada kematiannya. Dan sekali lagi itu juga bagian dari kehidupan kita. Ada saatnya kita diambil oleh Allah, sebagaimana saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada ungkapan ulama, ya man bidunyahu insaghal wa gharrahu tulul amal wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Wahai orang-orang yang senantiasa di dalam kehidupannya mencari dunia, wa gharrahu tulul amal, sehingga dalam kehidupannya dia digelincirkan oleh panjang angan-angan, yang pada akhirnya yang harus tahu adalah wal mautu ya'ti baghtatan, sesungguhnya kematian itu datangnya tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, dan kuburan itu hanya menjadi kotak amal, bukan kotak dunia yang kita bawa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ungkapan ulama yang lain lagi, inna ra'aitu sahibad dunya mata famata wa yukaffan yukabbar wa ra'aitu al-miskin famata wa yukaffan wa yukabbar. Saya melihat orang-orang di dunia ini yang menjadi pemilik dunia, mereka saatnya kemudian juga dikafani, artinya dia mati, kemudian dikuburkan. Di sisi lain saya juga melihat ada orang-orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, mereka pun juga mati dan dikafani dan dikuburkan. Barangkali beberapa waktu yang lalu, kalau itu memang betul yang viral yang terjadi di saudara kita di Turki, ketika terjadi gempa bumi yang dahsyat itu, kemudian ada informasi pada kita, ada seseorang dalam waktu yang sangat sekejap dengan adanya gempa bumi itu, yang sebelumnya dia memiliki gedung-gedung yang banyak, kurang lebih 33, tapi kemudian beberapa menit hilang semuanya dan tidak memiliki apa-apa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian pentingnya mengingat kematian, karena sekali lagi dalam perjalanan hidup kita ini semuanya ada perjuangan, ada perlombaan. Kita dalam sehari-hari melewati jalan raya, pada saatnya jalan itu tidak kita lewati lagi, kita kembali kepada Allah, jalan raya itu masih ada. Kita juga sehari-hari boleh jadi menanam pohon-pohon, bunga-bunga, buah-buahan. Pohon-pohon itu masih ada dan kita sudah tidak ada, dinikmati oleh orang lain atau makhluk yang lain. Dan tentu kalau itu karena Allah akan mendapat pahala. Tapi titik akhirnya bahwa kita akan kembali pada Allah, boleh jadi yang kita lakukan itu masih tetap eksis dan ada. Dan demikian juga seterusnya. Mungkin kita menjadi dosen, menjadi guru, mengajarkan anak-anak, atau kita juga punya anak-anak, membersamai mereka. Pada saatnya kita mendahului mereka dan mereka masih ada dalam kehidupan dunia ini. Sekali lagi, maka untuk meraih kemuliaan, meraih keselamatan fid dunya wal akhirah, meraih kebahagiaan, itu salah satunya karena tangga menuju takwa adalah al-istidad di yaumir rahil, mempersiapkan diri akan datangnya ajal atau kematian. Semoga kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang beruntung fid dunya wal akhirah, bukan menjadi orang-orang yang merugi, yang menumpuk angan-angan dan kemudian berjuang untuk mendapatkan itu. Sementara kemudian ada seorang ulama yang mengungkapkan juga, sekiranya atau seandainya engkau tidak pernah puas atau dengan sesuatu
engkau tidak pernah puas dengan sesuatu yang mencukupimu, maka engkau juga demikian tidak akan puas ketika ada sesuatu yang mencukupimu itu. Karena sedikit yang bisa mencukupi itu bisa memuaskan ketika dia puas dengan hal-hal yang mencukupinya. Sementara orang tidak akan pernah puas dengan sesuatu yang mencukupinya karena dia tidak ingin atau tidak puas dengan hal-hal yang mencukupinya. Jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa bersyukur pada Allah atas seluruh yang Allah anugerahkan pada kita, sehingga kita tetap waspada dan hati-hati dengan mengingat kematian itu. Maka sesungguhnya insya Allah bagian dari wasilah kita untuk meraih kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah yang mulia, sebagai kata akhir dalam sidang khutbah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang disampaikan juga melalui Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Bukhari, artinya hadis ini ada sahih. Beliau menyampaikan, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui lisan Rasulnya bahwa Allah saatnya kelak di akhirat tidak memberikan kepada manusia alasan ketika manusia itu sudah diberi umur 60 atau lebih. A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu ila sittina atau hatta sittina san. Ketika kita diberi umur yang cukup oleh Allah, yang di hadis itu adalah 60 tahun, itu artinya sudah cukup menjadikan orang-orang itu mengambil pelajaran di dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah telah ciptakan di muka bumi ini al-kaun, menciptakan semua yang ada di Mayapada ini menjadi tanda, menjadi sarana untuk mengenal Allah dan mengabdi diri kepada Allah. Wa min ayatihi al-lailu wan nahar was-samsu wal qamar la tasjudu lis-samsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Salah satu ayat yang Allah sampaikan adalah di antara tanda-tanda kekuasaannya ada keberadaan siang dan malam, matahari dan bulan. Maka jangan sekali-kali menyembah, beribadah kepada matahari dan bulan, karena itu adalah ciptaan Allah. Maka hanya beribadahlah kepada Allah yang menciptakan seluruh Mayapada dan apa yang ada di dalamnya itu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semoga perjalanan hidup kita semakin bertambah umur atau semakin kita mendekati ajal, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memaknai hidup dan kehidupan kita, dan kemudian mengambil ibrah-ibrah dan mengambil manfaat dari setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun perjalanan hidup kita, sehingga kita kelak dicatat oleh Allah menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dan dihimpun oleh Allah di surganya Allah bersama para anbiya, siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bi 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adha bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal mihan wasyada'id ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa Indonesia wa min buldanil muslimina 'ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.